Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Priscilla Paksoal ingin menyaksikan bagaimana saya mengenal pelayanan tantangan Elia. Pada waktu itu saya sedang mengalami COVID-19, tepatnya saya mulai positif COVID-19 itu pada tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari saya mengalami positif COVID dan ya langsung tergeletak. Sungguh-sungguh saya sangat lemah dan hampir mengalami halusinasi. Saya sudah melihat seperti tubuh saya tergeletak di bawah dan saya bisa melihat sendiri badan saya seperti itu. Sangat lemah. Kami sekeluarga kena dan juga pada masa itu hampir 50-60 jemaat juga kena bersamaan saat-saat bulan Februari itu. Nah, Bapak Ibu, di keluarga suami juga kena, anak angkat saya juga kena, dan kami tinggal satu rumah. Karena semua sudah positif, jadi kami isoman di rumah. Ada satu pekerja laundry kami, saya fungsikan ke tempat yang lain supaya dia tidak terkena. Nah, saya mengalami COVID yang cukup parah. Tanggal 1 kami dinyatakan positif. Suami saya kemudian memeriksa kembali, kami sama-sama diperiksa tanggal 10 Februari. Ternyata suami saya sudah negatif. Anak kami juga negatif. Semua mereka yang sakit bersamaan dengan saya sudah negatif. Saya sendiri yang masih positif dan masih lemah. Saya seperti merasa putus asa. Tapi pada waktu itu, sekitar tanggal 7 Februari sebenarnya, Bapak Manuel sudah mengirimkan saya link tantangan Elia, tetapi saking lemahnya saya belum bisa membuka link itu, karena lemah sekali. Tapi ketika suami saya sudah dinyatakan negatif, saya coba membuka link itu dan mendengarkannya secara perlahan. Hal pertama yang membuat saya tertarik dengan tantangan Elia ini ialah ketika Elia berhadapan dengan 400 Nabi Baal, di mana Israel pada masa itu menyembah Allah yang bukan Allah yang sesungguhnya. Dan Elia dipanggil Tuhan untuk menyatakan mana Allah yang benar, mana yang bukan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 40, saya mendengarkan kesaksian atau tantangan pelayanan Elia ini dalam bahasa Inggris, karena saya belum tahu kalau ada link bahasa Indonesianya. Wow, saya disentak oleh Tuhan bahwa betul-betul Elia berhadapan sendiri dengan 400 Nabi Baal. Dan Elia memberikan kesempatan kepada para Nabi Baal itu membuktikan, memanggil Allah mereka. Mereka ada persembahan. Siapa Allah yang menjawab dengan api, itulah Allah yang benar. Dan kesempatan Nabi Baal lewat, tidak ada api yang turun. Lalu Elia muncul. Elia katakan, Tuhan, jawablah kami dengan api, sehingga umat ini mengenal. Langsung api menyambar korban itu, lalu umat sujud. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Luar biasa. Allah yang benar diperkenalkan. Nah, kemudian mengacu kepada pelayanan tantangan Elia ini,
hamba Tuhan Bapak William memberikan dasar landasan ayat Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Tuhan memanggil ke-12 murid lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi bukan untuk mendoakan, tetapi untuk menyembuhkan penyakit. Untuk menguasai setan, mengusir setan-setan. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Wow, ini merupakan satu hal yang mengingatkan saya bahwa saya harus bangkit. Saya harus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan bahwa saya sebagai murid Yesus sudah diberi tenaga, sudah diberi kuasa. Saya harus gunakan itu. Saya mendengarkan video tantangan Elia itu dalam bahasa Inggris sampai ke seri yang ke-8 secara perlahan. Jadi tanggal 7 dikirim, saya baru buka tanggal 11 dan secara perlahan saya mendengarkan itu. Iman saya mulai tumbuh. Saya harus mengusir COVID ini, penyakit ini. Saya mulai bertindak. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya berani mengusir dengan kuasa dan tenaga yang Tuhan sudah beri. Saya lakukan. Dalam nama Yesus, COVID ini saya perintahkan pergi. Roh-roh penyakit ini saya perintahkan pergi dalam nama Yesus. Lalu tanggal 16 saya tes lagi. Dan sementara sebelum sampai tanggal 16 saya sudah mengikuti juga pelajaran online dari Bapak William. Saya sangat diberkati. Jadi tanggal 16 saya cek sudah negatif. Puji Tuhan. Iman saya tumbuh. Benar apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Nah, sementara dari tanggal 11 sampai 16 itu, dalam kondisi saya belajar tantangan Elia, dan kondisi saya mempraktekkan untuk diri saya, ada saudara dari Kalimantan Utara, pedalaman, yang menelepon saya, dan nomor itu diberi oleh anak saya. Lalu ayahnya katakan, "Ibu, anak saya sakit, demam sudah 1 bulan, sudah ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Ibu tolong doakan." Saya tertantang untuk mempraktekkan model tantangan pelayanan Elia ini. Saya katakan, "Adik, kamu percaya kepada Yesus?" Iya. Ada nggak orang yang kamu sakit hati? Tidak ada, Bu. Oke. Karena di dalam tantangan Elia itu, kalau orang Kristen mau didoakan, harus lepaskan pengampunan dan lepaskan sakit hati. Saya minta bapaknya tumpangkan tangan di tubuh anak itu, di mana bagian yang rasa sakit. Lalu saya berdoa. Kemudian saya menggunakan model tantangan Elia ini. Langsung menggunakan otoritas yang Tuhan sudah beri. Dalam nama Yesus orang Nazaret, saya perintahkan demam itu untuk pergi. Dalam nama Tuhan Yesus.
kelemahan, sesak-sesak napas, saya perintahkan pergi dalam nama Yesus. Lalu saya tanya adik, coba kamu rasakan apa yang perubahan yang kamu rasakan? Sudah mulai enak, Bu. Oke, sekali lagi, dalam nama Yesus orang Nazaret, saya perintahkan demam dan sesak-sesak nafas, kelemahan di tubuh itu pergi dalam nama Yesus. Adik, coba rasakan. Wah, sudah enak, Bu. Coba kamu bisa nggak lompat-lompat? Sesak nggak kalau lompat? Coba. Dia kerjakan. Tidak, Bu. Oh, sudah, kamu sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Betul, dia sudah sembuh dan sampai saat ini tidak menelepon saya lagi. Biasanya orang Indonesia kalau menelepon pasti ada masalah. Kalau tidak menelepon berarti sudah oke. Puji Tuhan. Nah itu, jadi selain saya menerima kesembuhan, saya menerima pemulihan, orang lain juga sudah Tuhan sembuhkan melalui model pelayanan ini dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Kemudian yang berikut, saya pergi ke Palu. Karena tadinya kami rencana ke Bali, cuman semua kami kena COVID. Jadi sesudah saya pulih, anak-anak katakan, Mama ke Palu saja. Saya ke Palu. Lalu ke Parigi, ketemu dengan saudara-saudara dari ayah saya. Ada satu di antara mereka yang saya kunjungi sedang sakit. Dia menderita diabetes. Dan dia katakan, Ibu Pendeta, doakan saya. Saya diabetes, mata kiri saya sudah dioperasi dan sudah bagus. Tapi mata kanan saya ini seperti berpasir dan tidak bisa dioperasi karena gula saya naik terus. Oke. Saya mulai doakan. Dan kemudian saya memakai otoritas. Sama, saya tanyakan ada sakit hati, ada kepahitan yang perlu dilepaskan. Dia bilang tidak. Saya doakan. Kemudian saya gunakan otoritas. Dalam nama Yesus, segala pasir-pasir di mata itu saya perintahkan pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jaringan-jaringan di mata itu normal. Saya tumpangkan tangan di kepalanya dan dia taruh tangan di matanya. Saya bilang, coba lihat, coba buka matanya, lihat. Mulai terang, Bu Pendeta, dia katakan. Tapi masih ada sedikit. Oke, ulang lagi. Dalam nama Yesus, segala pasir-pasir yang menghalangi matanya melihat, saya perintahkan pergi. Segala penyakit di situ saya perintahkan pergi. Dalam nama Yesus. Coba buka, lihat. Sudah terang. Bu Pendeta, sudah terang. Wow, kamu sudah sembuh. Puji Tuhan. Lalu kami bersyukur bersama-sama. Dan mendoakan yang lainnya lagi. Hal berikut lagi yang saya lihat di gereja. Suatu waktu di gereja yang saya layani, ada jemaat kami datang dan ibu ini katakan, Ibu, saya ini sakit di dada depan ini sama di belakang. Jadi ini mau ke dokter katanya, ini jantung. Oke, saya coba praktek ini. Ada yang Ibu perlu ampuni? Saya tanyakan. Oh tidak, semua sudah baik. Ibu taruh tangan di sini dan saya akan taruh tangan di punggung. Oh, saya taruh tangan di sini dan di punggungnya. Saya
Gunakan otoritas itu. Dalam nama Yesus, segala sakit di dada depan ini dan juga di belakang, saya perintahkan pergi. Semua saraf-saraf normal kembali. Dalam nama Yesus. Dan saya tanya, Ibu coba rasakan. Bu, panas. Dia bilang, saya tahu bahwa ini kuasa Allah sudah bekerja. Oke, lagi saya akan gunakan otoritas ini. Dalam nama Yesus, semua penyakit yang ada di urat saraf ini, di depan dan di belakang, saya perintahkan pergi dalam nama Yesus. Saya katakan, coba Ibu rasakan. Wah, sudah enak Bu, sudah nggak sakit lagi. Saya katakan, puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Kami mengucap syukur. Dan sampai saat ini tidak ada keluhan. Itu beberapa hal yang saya sudah praktekkan dan berhasil. Ada juga saya mendoakan teman kami yang kanker selama 3 bulan. Tetapi ujung akhirnya Tuhan memanggil. Tapi saya melihat kekuatan yang Tuhan beri kepada dia luar biasa. Hanya sehari malam ini dia telepon saya, dia katakan, Ibu Pendeta, saya sangat lemah. Saya berdoa, Tuhan, kami sudah melakukan semua yang menjadi tugas kami. Sekarang kami serahkan kepadamu. Kuatkan kami semua. Kemudian esoknya dia dibawa ke IGD dan Tuhan panggil. Jadi buat saya tantangan Elia ini sangat memberkati saya dan saya ingin terus melatih diri dan mempraktekkan. Saya juga kontak Bapak William melalui email untuk terus dibimbing, dan juga saya membaca buku kesaksian beliau bagaimana Tuhan memanggil beliau ke dalam pelayanan dan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Pak Pedro, terima kasih Pak William, terima kasih Ibu Lucille, terima kasih untuk Pak Boas, teman-teman yang selalu menguatkan saya dan menopang saya. Dan terpujilah Tuhan yang sudah mengingatkan saya untuk kembali menggunakan otoritas yang Tuhan sudah percayakan ini untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saya berada. Tuhan Yesus memberkati.